Malam ini kajian tafsir Al-Jailani akan melanjutkan pembahasan surat Al-Anfal ayat 7, 8, 9, 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum yuridu Allahu aw yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a biral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alallahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nashru illa min indillah innallaha azizun hakim. Ya'idukum ya. Dalam tafsir ini dijelaskan aywat guru ayyuhal mu'minun ya. Wat guru dan ingatlah ayyuhal mu'minun wahai orang-orang mukmin. Jadi artinya orang-orang mukmin ya tidak hanya pada zaman Nabi saja, termasuk orang mukmin yang saat ini maupun yang akan datang ya, ini termasuk khitab dalam ayat ini. Artinya ayat ini berlaku sepanjang masa atau universal. Wa id ya'idukumullah, dan ketika ya telah janji kepadamu ya, siapa Allah berjanji bil wahyi, melalui wahyu, ala rasulihi, atas utusannya. Kita sebagai orang-orang mukmin ya, percaya, iman dan yakin tentang kebenaran Al-Quran beserta kandungannya. Hanya saja permasalahannya ya, keimanan kita ini kadang turun naik. Kalau lagi naik ya imannya kuat, tapi kalau lagi lemah menurun ya imannya ikut melemah. Maka inilah yang menyebabkan seseorang itu keyakinannya naik turun. Ketika naik muncul keyakinan, turun muncul keraguan. Ya, sebagaimana dalam menghadapi kehidupan, ya, soal rezeki, ya, soal nasib, soal masa depan. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa semua sudah diatur oleh Allah, tapi dalam dinamika kehidupan sehari-hari, keyakinan kita naik turun. Ini nanti bagaimana? Ini nanti bagaimana? Muncul kekhawatiran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur kehidupan, baik yang secara global maupun individual itu secara rapi. Gitu. Hanya saja keimanan kita, keyakinan kita itu ya, akan teruji pada saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab para rasul pun juga sama ya, mereka sudah percaya kepada firman Allah, tapi untuk pembuktian para rasul diuji langsung oleh Allah melalui ujian cobaan yang nyata yang ada di sekelilingnya ya, seperti Nabi Muhammad diuji dengan lingkungan masyarakatnya ya, kelompok kafir jahiliyah yang menolak secara keras dan terang-terangan.
Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, dari ujian-ujian ini muncullah keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset, janji Allah tidak pernah tertukar. Nah, ini perlu proses internalisasi ya, sampai menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Nah, orang-orang mukmin ya di zaman sekarang itu juga sama. Kalau dia sudah bisa melewati badai ujian yang datang kepadanya, ya, suatu saat pasti ada waktunya. Ya, akan melewati masa-masa sulit itu pasti ada. Hanya saja ketika waktu diuji dengan kesulitan ini, sejauh mana kekokohan akidahnya, sejauh mana keyakinannya kepada Allah, apakah goyah, apakah ragu, atau apakah balik arah. Ya. Balik arah itu ya seperti datang ke dukun, itu namanya balik arah, karena seolah nggak percaya dengan janji Allah, kemudian mencari solusi ke dukun, padahal dukun sendiri juga pusing. Ya. Nah, justru ketika ada orang-orang yang kebingungan ini menjadi ya sasaran empuk gitu. Maka bagi orang-orang yang keimanannya sudah kokoh, tidak ada ragu sedikit pun, ya pasti dapat melewati badai ujian apapun ya dengan baik gitu. Ayat ini ya berkaitan dengan kondisi pada zaman Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan isyarat dari Allah supaya keluar dari Madinah ya, sebab menghadapi dua tantangan. Yang satu ya kelompok Abu Jahal yang sudah mendekati Mekah, kelompok Abu Jahal yang sudah mendekati Madinah ya, sudah berada di sebuah tempat, tapi satu sisi ada kabar ya para kabilah, para pedagang dari Syam itu sedang berjalan menuju Madinah gitu. Nah, di sini terjadi pro dan kontra. Rasulullah mendapatkan isyarat dari malaikat Jibril ya, tentang masalah ini ya, akan tetapi para pengikut Nabi itu pro kontra, bahkan ada yang menentang Nabi dengan terang-terangan gitu. Padahal sudah disyaratkan harus mengikuti satu komando dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dalam kondisi yang demikian ini ya, di antara mereka ada yang menyampaikan, memberikan masukan kepada Nabi supaya tidak mengikuti apa yang diisyaratkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tentu Nabi yang menolak. Ya, di antara para sahabat ada yang tetap sami'na wa ata'na kepada Nabi. Inilah yang membuat Nabi ya senang, bergembira, karena di antara para pengikutnya sekalipun ada yang goyah keyakinannya, tapi masih banyak yang kokoh keyakinannya dalam meyakini janji Allah. Gitu. Nah, yaidukumullah ini artinya ketika Allah telah menjanjikan kepadamu ya melalui wahyunya tentang apa? Ihdatto ifataini ya, salah satu dari dua kelompok. Apa dua kelompok itu? Yaitu kelompok Abu Jahal yang sudah berangkat dari Mekah menuju Madinah dan sudah mendekati Madinah. Ini juga satu tantangan. Sedangkan satu sisi ya ada kelompok kabilah yang membawa dagangan ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya, Abu Sufyan. Nah, di sini membuat dilema ya, di antara para sahabat itu. Nah, ihdat ta'ifata ini
sudah dijanjikan oleh Allah, bahkan kamu akan sudah dijanjikan oleh Allah akan menang ya, gitu. Menghadapi ihdat Taif, salah satu dari dua kelompok ini. Mahlubatan makhuratan, yaitu dengan mahlubah ya, kemenangan. Makhuroh itu kemenangan yang ya istilahnya dipaksa untuk mendapatkan kekuatan. Annaha lakum, ya, sesungguhnya ya kelompok ini lakum itu bagimu. Wa tawadduna wa antum hina sami'tum al-wahya, dan ketika dirimu ya, mendengarkan wahyu, tawadduna ya, mereka senang ya. Jadi ketika mereka mendengar kabar dari Nabi bahwa ada isyarat wahyu dari malaikat Jibril, ya pasti akan diberikan kemenangan. Anna ghairu dzati syauqati, sesungguhnya selain ya orang-orang yang memiliki senjata, yaitu yang dimaksud al-ir, yaitu para kabilah, takunu lakum, itu pasti akan berada ya pada bagimu itu. Jadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud kelompok kabilah yang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya, itu nanti akan kamu dapatkan gitu. Artinya dalam menghadapi dua dilema ini ya, satu sisi ancaman dari Abu Jahal, satu sisi datangnya kabilah, tapi Nabi mendapatkan isyarat ya, bahwa ya kelompok Abu Jahal yang sudah mendekati ke Madinah ya harus dihadapi, lebih diutamakan. Sebab Abu Jahal ini ya tidak hanya sebagai separatis ya, tapi ya bisa jadi dia adalah musuh yang memang ingin menghabisi umat Islam yang berada di Madinah gitu. Maka di antara dua pilihan yang dilakukan, pertama adalah menyelesaikan soal musuh, artinya ya perang ya harus dihadapin perang gitu. Nah, ketika keyakinan seorang mukmin ya sudah fokus untuk jihad fisabilillah dengan melawan kelompok Abu Jahal ya, maka janji Allah bahwa kafilah ini pasti nanti akan datang kepadamu, artinya akan datang ke Madinah ya, bisa melakukan ya transaksi, artinya bisa memperoleh keuntungan-keuntungan dari perdagangan ini, tapi tanpa meninggalkan yang pokok, yaitu melawan musuh. Sebab posisi Abu Jahal sudah mendekat seperti itu, kalau sampai kekuatan umat Islam terpecah ya, lebih memilih mendatangi kafilah yang membawa dagangan daripada perang, maka ya, kalau sampai kelompok Abu Jahal ini menyerbu ya, yang terjadi adalah kerugian, pasti ya, akan mengalami kekalahan. Maka Rasulullah SAW sangat senang ketika para sahabat tetap dalam sikap sami'na wa atokna, ya satu komando dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad itu. Kenapa demikian? Karena wa yuridu Allah berkehendak ya, dengan kondisi yang demikian ini ayyuhiqqa ya, untuk menampakkan kebenaran, untuk menampakkan al-haqqo kebenaran bi kalimatihi
dengan kalimat Allah. Kalimat Allah ya, atau ayat Allah yang sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam. Itu. Jadi tantangan umat Islam ya, khususnya orang-orang mukmin ya, dari dulu sampai sekarang ya selalu ada. Kisah yang terjadi pada zaman Nabi ini menjadi inspirasi buat kita, generasi yang hidup pada zaman sekarang, ya bisa belajar dari kisah ini. Ketika kita dihadapkan pada situasi menghadapi musuh, satu sisi ada peluang yang sangat bagus, ya, ternyata para sahabat yang hatinya diberikan keteguhan tetap memberikan support kepada Nabi untuk melawan kelompok-kelompok yang akan menyerang umat Islam, yaitu kelompoknya Abu Jahal. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya Allah memberikan kemenangan. Di dalam perang menang, tetapi di dalam perdagangan tadi, kafilah juga akhirnya mendapatkan kemenangan juga. Nah, inilah cara Allah ingin menunjukkan supaya orang-orang beriman pada zaman Nabi yang pernah sempat ragu menentang Nabi itu punya kesadaran. Oh iya, kalau itu sudah wahyu ya wajib sami'na wa ata'na, karena tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Gitu. Tapi bagi orang yang kokoh keimanannya, keyakinannya, ya dia semakin yakin bahwa janji Allah ya tidak akan pernah meleset. Jadi maksud dari kisah ini, ya, Allah menunjukkan kebenaran dengan kalimahnya, dengan ayat-ayatnya, dan dengan pembuktiannya. Gitu. Nah, bagaimana relevansi dengan kehidupan zaman sekarang? Ya sama. Ya, tantangan kita di zaman sekarang itu kan ya, ada dua problem, ada dua tantangan. Satu, tantangan pragmatis. Ya, kalau kita pragmatis, kita akan mudah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita idealis, ya, memegang prinsip keyakinan, ya pasti kita akan terjadi dilema. Nah, tentu kebanyakan orang ngambil jalan yang pragmatis karena pengen enak-enaknya saja. Tapi yang idealis ya, seperti ya berjuang di jalan Allah dengan ikhlas tanpa pamrih, ya, ini kan idealis. Berjuang berdakwah di jalan Allah secara ikhlas, ini idealis. Prinsip, ya, sekalipun tidak populer tidak apa-apa, ya, tidak populer tidak apa-apa, tapi ini adalah sebuah perjuangan terhadap keyakinan, dan sesuai janji Allah pasti suatu saat akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan di sini ya dalam tanda kutip keberkahan lahir dan batin. Ya, kita bisa melihat ya pembuktian Allah ya terhadap para pejuang-pejuang di jalan Allah ya. Yang pragmatis dengan yang idealis itu pasti ya secara kehidupan duniawi itu akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, Allah akan memberikan keberkahan kepada yang memiliki berpegang teguh pada prinsip-prinsip di dalam dakwah, sedangkan yang pragmatis ya hanya mendapatkan sebuah nama. Gitu. Nah, ini ayat ini ya tetap relevan pada zaman sekarang. Jadi kalau kita pilih jalan dakwah yang idealis, artinya berpegang pada nilai-nilai keikhlasan,
tanpa pamrih, ya, maka suatu saat akan memperoleh kemenangan. Tapi sebaliknya, kalau memilih jalan dakwah yang pragmatis, sekedar ingin popularitas, ya, sekedar ingin tenar, itu tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya ya sebuah buih saja, tidak mendapatkan tambahnya, kokohnya keimanan di dalam meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Maka kita bisa belajar banyak, ya, dengan para kiai, ya, yang di kampung-kampung, mereka tulus ikhlas berjuang berdakwah, ya, dengan segala tenaga, bahkan modal dari kantongnya sendiri pun dikeluarkan, kan niatnya dakwah. Tapi kita bisa melihat keberkahan yang didapatkan oleh mereka, ketenangan hidup lahir dan batin, dan tentu istimewa lagi adalah tentu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sementara yang pragmatis hanya mengejar ketenaran, ya, dakwahnya semua didasari dengan niat yang tidak ikhlas, ya, ini hanya sekedar ibarat buih di permukaan saja, suatu saat akan redup dan hilang. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini salah satu pembuktian cara Allah untuk memberikan keyakinan kepada mereka yang memiliki keimanan kepada Al-Quran. Oh iya, ternyata benar apa janji Allah. Oh iya, ternyata benar, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah pasti diberikan keberkahan lahir dan batin. Tapi sebaliknya yang pragmatis, ya, hanya bisa menjadi penonton, gitu. Karena ada salah niat di dalam berdakwahnya. Jadi kita semakin yakin dengan firman Allah, ya, ayyuhiqqal haqqo bikalimati. Gitu. Maka kalau kita sudah yakin dengan dasar pengalaman di lapangan, ya, kita akan semakin kokoh keyakinannya, tidak mudah ragu. Gitu. Wa yaqtu adzabirul kafirin. Dengan cara itu Allah menampakkan, ya, kebenaran dengan kalimatnya, dan Allah memutus, ya, generasi-generasi, ya, generasi-generasi sesudah orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang tidak memiliki keimanan, ya, keyakinan kepada Allah, ya, itu kalau kita lihat dalam sejarah para nabi terdahulu, itu kan dihancurkan oleh Allah dengan caranya. Ada dihancurkan melalui ujian dan cobaan, ada dihancurkan, ya, melalui banjir bandang, ya, seperti umatnya Nabi Nuh, ya. Ada yang dihancurkan dengan, ya, berbagai macam cara. Ini cara Allah untuk memutus mata rantai supaya generasi-generasi mereka yang tidak beriman ini sudah terputus. Ini kalau Allah sedang menunjukkan, ya, sifat koharnya kepada makhluknya. Jadi bisa kita pahami ketika terjadi sebuah musibah besar, ya, itu ada maksud di situ. Ya, dengan korban ribuan orang, ratusan ribu orang, itu ada relevansinya. Oh, berarti ada Allah berkehendak ingin memutus mata rantai orang-orang yang tidak beriman ini, atau orang-orang yang ingkar ini, sehingga nanti tumbuh generasi-generasi baru yang beriman. Ayat selanjutnya dijelaskan liyu. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan di dalam penafsirannya, wayat haru al-haqqo, ya, Allah akan menampakkan kebenaran, ya, di ruang publik
ayat tauhid, yaitu perjuangan kalimat tauhid, al-mutabiq bil waqi, yang relevan dengan zamannya, yang relevan dengan situasinya. Alladzi huwal Islam, yaitu sebagaimana ya ajaran di dalam agama Islam. Jadi al-mutabiq al-waqi ini artinya bahwa ya setiap zaman, ya artinya dari zaman Nabi, kalau lihat asbabun nuzulnya ini kan peristiwa pada zaman Nabi, tapi ini bukan sebatas terjadi pada umatnya Nabi pada zaman itu, tapi umat sekarang dan yang akan datang juga sama. Ya, kalau dia punya keraguan terhadap ayat-ayat Allah, itu pasti akan dibuktikan oleh Allah. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan, yang sudah tidak ada keraguan sedikit pun, juga Allah memberikan pembuktian. Jadi ini relevan sepanjang masa. Bagi orang-orang yang istiqomah pada zaman sekarang juga sama, akan merasakan kebenaran ayat ini. Ya. Liyuhiqqal haqqa itu. Liyuhiqqo, ya, supaya nyata, supaya ya Allah menunjukkan al-haqqo, yaitu kebenaran. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ayil Islam, yaitu Islam, al-muhaqqiq al-mutabiq lima indallah, yang benar-benar diyakini, yang sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtilal batil, dan Allah akan menunjukkan kebatilan, segala yang batil, ya, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Jadi dalam masalah ini liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, ya, ada dua makna. Misalkan makna yang pertama untuk ya orang di luar Islam, mungkin dia belum percaya ajaran Islam karena belum mendapatkan hidayah, atau dia masih ingkar. Suatu saat ya, dia diuji oleh Allah, kemudian ternyata dari ujian itu Allah memberikan secercah cahaya hidayah, akhirnya menjadi beriman. Nah, ini cara Allah menunjukkan kepada seseorang sebuah kebenaran. Tapi bagi umat Islam ya juga sama. Di antara umat Islam ini ada yang imannya tadi masih level naik turun, masih anak-anak. Ada yang levelnya sudah hakul yakin, sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Maka yang level imannya masih anak-anak turunnya ini yang gampang menjadi fasik, gampang menjadi munafik. Karena orang yang kokoh keimanannya, mereka adalah sebenar-benar orang yang beriman. Gitu. Jadi ayat ini ya bagi kita yang sudah beriman tentu bisa introspeksi ke dalam diri kita. Ya, bisa jadi kita ya sudah percaya sih kepada Al-Quran, cuma kan kenyataannya kita masih ragu dengan janji-janji Allah. Apalagi kalau ya kehidupan duniawi ya ini menggerogoti keimanannya. Jadi kalau kehidupan duniawi sudah menggerogoti keimanannya itu ya semua pakai hitung-hitungan pragmatis, matematis, sehingga tidak ada keikhlasan di dalam beramal. Saya membantu ini dapat apa? Gitu. Saya membantu ini dapat apa? Ini sudah pragmatis, matematis. Gitu. Lah, orang-orang yang seperti ini pertanda keimanannya masih turun naik. Dia beriman, dia Islam, cuma keyakinannya
untuk berjuang di jalan Allah dengan harta benda masih naik turun. Baru ketika ada sesuatu yang sesuai dengan nafsunya, misalkan, ya kamu membantu ini, nanti kamu mendapatkan ini, nah, baru dia semangat. Kalau dikasih kamu membantu ini, nanti Allah yang akan membalasnya, ini nggak percaya dia. Gitu. Nah, ini tandanya keimanannya ini masih dalam kondisi naik turun. Tapi kalau ada orang yang keimanan sudah kokoh, tidak ragu. Ya, kalau kita ada peluang berjuang di jalan Allah, ada kesempatan, dia cepat-cepat. Karena Allah pasti membalas. Kalau janji Allah, infak itu sesuai dalam firman-Nya dilipatkan 700 kali lipat. Kita yakin nggak itu? Maka orang-orang yang terkikis keimanannya tadi munculnya sifat pragmatis. Saya bantu ini dapat apa? Gitu. Atau dia bantu, tapi ingin dilihat oleh banyak orang supaya dikenal. Oh iya, dia ahli sedekah, dia dermawan, gitu. Jadi tidak ada amal yang diniatkan secara ikhlas karena Allah. Nah, ini bahayanya di situ orang yang terjebak pada kehidupan pragmatis, ya, kehidupan duniawi. Maka orang yang semakin yakin kepada Allah, ya dia akan semakin semakin yakin, ya, semakin dengan janji Allah itu sudah tidak ada keraguan lagi, semakin menikmati, gitu ya. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji, gitu. Nah, maka jelas bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran, ya, dan juga Allah menunjukkan kebatilan. Kalau lihat ayat ini ya sudah jelas, kita bisa lihat bagaimana para nabi yang membawa kebenaran, ya semua diberikan kesuksesan di dalam dakwah. Tapi para penentang ajaran Nabi dan Rasul, ya semua hancur. Seperti Qarun hancur, Fir'aun hancur. Itu. Ya, di zaman sekarang juga sama. Yang mempertahankan kebenaran, ya dia akan dibuktikan oleh Allah. Tapi kalau dia pembela kebatilan dibungkus dengan kebenaran, Allah juga akan menunjukkan. Gitu. Jadi tidak bisa ditipu-tipu, ya. Terkadang kan seolah-olah kayak membela kebenaran, tapi sebenarnya itu kebatilan yang dibungkus dengan tadi baju-baju agama. Nah, ini kebatilan tapi dibungkus baju agama. Suatu saat akan dibongkar oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Nah, ini relevansi ayat ini, liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil. Yang hak akan ditunjukkan pada yang hak, yang batil juga akan ditunjukkan kebatilannya, ya. Walau karihal mujrimun. Nah, cara-cara seperti ini ya memang bagi orang-orang yang mujrimun tidak suka, ya, sekalipun walau kariha, walaupun ya mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok yang tidak suka, dia akan mencaci, dia akan menyerang balik. Ya, inilah kebenaran Al-Quran. Walau karihal mujrimun, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang, ya, mujrimun itu orang-orang yang, ya, pelaku dosa, ya. Di sini kalau al-mujrimun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di tafsir al-musyiruna, ya, yaitu orang-orang yang memang dia konsisten di dalam kebatilan. Gitu. Kalau zaman Nabi ya boleh dikatakan mereka adalah orang kafir Quraisy. Tapi setelah mereka Islam, ini juga menjadi tantangan di dalam internal Islam. Ada yang memang memperjuangkan kebenaran,
dengan cara yang benar, ada juga orang yang membungkus kebatilan dengan cara kebenaran. Jadi seolah-olah itu kebenaran padahal itu batil. Nah, ini akan ditunjukkan oleh Allah. Dan Allah akan membuktikan tadi, yang hak akan nampak kebenarannya, yang batil juga akan ditunjukkan kebatilannya. Ya, sekalipun itu tidak disukai oleh orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Selanjutnya ittastaghitsuna rabbakum, ya ini. Ketika kamu sedang meminta pertolongan, ya, tastaghisu, istaghosa, yastaghisu, istighosah, ya. Ketika kamu sedang minta pertolongan, rabbakum, pada Tuhanmu, ya. Jadi biasanya, ya, orang beriman itu ketika menghadapi musuh yang secara perhitungan matematik itu dia lebih besar, lebih kuat, itu biasanya, ya, mentalnya down, turun, ya. Maka solusinya tidak ada jalan lain kecuali meminta pertolongan kepada Allah. Maka di sini ittastaghisuna rabbakum. Gitu. Jadi orang bisa bersimpuh meminta pertolongan kepada Allah itu kalau sudah dalam keadaan tidak berdaya. Nah, kalau dia masih berdaya, itu yang muncul seringkali egonya, yang muncul sekali keakuannya. Misalkan dia sukses, nah, itu yang nampak keakuannya. Tapi ketika dia diposisikan tidak berdaya, ya, segala daya upaya, segala usaha sudah dilakukan tapi masih belum mendapatkan solusi, maka jalan yang terbaik adalah bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh tawadhu. Maka ittastaghisuna, ketika kamu sekalian memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi seperti ini kan kondisi yang dalam kondisi ya sudah la haula wala quwata illa billah. Ibaratnya sudah usaha ikhtiar mentok, ya sudah pasrah kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau konteks ayat ini, ya, ketika mau perang dengan melawan orang kafir, ya, bisa dibayangkan kalau umat Islam itu pasukannya 300, tapi musuh orang-orang kafir 3000. Ini pasti ngepel. Dalam kondisi seperti ini tidak ada lain istighosah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi relevansinya sama dengan kehidupan sekarang. Ketika posisi kita masih memiliki macam-macam, itu yang muncul ego. Tapi ketika sudah, ya, diruntuhkan oleh Allah semuanya, tidak ada jalan lain kecuali berserah diri, bersimpuh di hadapan Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini solusi yang paling benar. Janji Allah, fastajaba, maka Allah akan mengabulkan lakum bagimu. Jadi kalau posisi kita sudah dalam kondisi seperti itu, kemudian istighosah, meminta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan, fastajaba, Allah akan mengabulkan. Ya. Rabbakum mughisan qailan lakum ala lisani nabiyikum. Ya, Allah akan memberikan pertolongan, ya, sebagaimana dijelaskan. Anni mumiddukum, anni sesungguhnya aku, ya, bihauli, dengan daya, ya, dengan dayaku, wa kuwati, dan kekuatanku. Jadi maksudnya ketika seseorang itu sudah
merasa dirinya la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kepada Allah, maka Allah yang akan membackup, ya, dengan firman-Nya, anni bihauli, sesungguhnya aku yang memiliki daya, wa quwati, dan kekuatanku. Mumittukum bi alfin minal malaikah, ya, kami akan menurunkan pertolongan kepadamu bi alfin, dengan 1000 minal malaikati, dari malaikat. Nah, ini cara Allah menolong, ya, hamba-hambanya dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Dalam konteks perang, yaitu tadi 300 melawan 3000, pasti mental umat Islam itu ngeper. Tapi disemangati oleh Rasulullah, ya, jangan pernah berkecil hati, pertolongan Allah nyata. Ya, di sini jelaskan bil alfim minal malaikah, dengan 1000 para malaikat murtifina, yang saling, ya, berturut-turut, maksudnya para malaikat yang jumlahnya, ya, tadi bi alfin, 1000 dari malaikat, yang mereka itu terus, ya, saling menyusul. Itu ala adatikum, ya, atas hitunganmu, ya ribunahum, ya, mereka memukul kelompok orang-orang kafir tadi, min waroihim, dari belakang mereka, wa antum, sedangkan kamu, min, ya, qodamihim, ya, dari arah depannya. Gitu. Jadi ini pembuktian, ya, atas kebenaran firman Allah. Itu. Maka dalam kehidupan saat ini, ayat ini tetap relevan. Relevansinya apa, ya? Posisi kita bukan dalam posisi perang, ya. Beda dengan situasi di wilayah yang perang. Kita ini wilayah yang aman. Ya, ketika dalam kehidupan kita benar-benar sedang terjepit, usaha ikhtiar sudah dilakukan tapi tidak ada kunjung solusi, ini solusi dari ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murtifin. Ini pasti suatu saat ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ma ja'alahu, dan Allah tidak menjadikannya, ya, pertolongan, ya, dengan malaikat dari langit tadi, illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira. Gitu kan. Akhirnya mental umat Islam menjadi bangkit. Oh iya, ternyata ada pertolongan dari Allah, para malaikat diturunkan. Maka yang dari 300 melawan 3000, yang 3000 melihat kayak jumlah ribuan lagi. Ya, maka berbalik arah. Mental yang 3000 menjadi ngeper, melihat jumlah ribuan pasukan Nabi Muhammad, padahal itu adalah pasukan-pasukan malaikat. Jadi ini tidak ada lain sebagai busyra, kabar gembira bagi orang yang tetap meyakini kebenaran Islam. Ya, dia akan semakin yakin. Tapi di antara umat pada zaman Nabi pasti ada yang baik mundur nih, ya, kita pasti kalah, nggak mungkin kita bisa menang, sebab nggak imbang gitu. Tapi karena mengikuti perintah Nabi, bahwa Nabi, ya, itu mendapatkan perintah dari Allah, pasti tidak mungkin akan dibiarkan oleh Allah, pasti akan ada pertolongan, dan ini dibuktikan oleh Allah. Illa busyra, ya, akhirnya diberikan kabar gembira, walaupun, ya, dari kelompok yang kecil, tapi karena mendapatkan pertolongan dari Allah,
maka bisa mengalahkan jumlah yang besar tadi. Walitma'inna bihi qulubukum, supaya hati-hati para pejuang tadi yang jumlah sedikit tadi menjadi tenang. Walitatma'inna qulubukum, supaya oh iya, punya mental yang bangkit lagi. Oh iya, ada pertolongan dari Allah, ada ribuan malaikat yang backup kita. Gitu. Akhirnya mentalnya, semangatnya tumbuh lagi. Ya, yang pasukan kafir Quraisy yang 3.000 yang awalnya merasa di atas angin, terbalik. Mereka yang lari terbirit-birit karena yang dilihat adalah pasukan-pasukan dalam jumlah besar, ternyata itu adalah para malaikat yang menjadi pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ya memiliki pesan penting ya bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Kalau kita sudah menapaki jalan menuju Allah, jangan pernah ragu dengan segala ujian dan cobaan. Tetap kita istiqomah. Pasti suatu saat Allah akan memberikan kemenangan, akan memberikan kabar gembira ya, sebagai pembuktian bahwa orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, yaitu zat yang aziz, yang maha menang, ay ghalibun ala jam'i. Jadi Allah yang perkasa, yang menang, hakimun, Allah juga maha bijak. Gitu. Maka dari penjelasan ayat ini ya kita bisa mendapatkan pencerahan bagaimana sikap kita dalam menghadapi kehidupan modern yang saat ini. Ya, terkadang banyak orang melepas nilai-nilai ajaran Islam demi mengejar sesuatu duniawi. Ini yang salah. Ya, di kondisi yang seperti ini tetap kita harus berpegang pada ajaran Allah, pada nilai-nilai agama sebagai bentuk keyakinan kita kepada ajaran Islam. Ya, jangan sampai kita luntur hanya gara-gara kemodernan. Justru kemodernan ini kita isi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka dengan demikian semakin yakin tentang pembuktian ya kebenaran yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah janji sejak zaman Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Kalau kita berada pada yang hak, pasti akan ditunjukkan kebenaran itu. Tapi siapapun yang berada di jalan kebatilan, pasti akan ditunjukkan kebatilan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah senantiasa di jalan yang hak, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita berbuah ya kepada pertolongan dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.